share atau sering cari tentang resep masakan misalnya, atau sering tentang mode-mode fashion misalnya. Nah, itu dia AI ini akan bekerja memberikan masukan tanpa perlu pemrograman kembali. Jadi itu terus yang dikasih gitu ya. Jadi apa yang sering kita buka, maka dia akan muncul kembali. Nah, inilah kerja si AI. Jadi tanpa kita sadari, mesin learning tadi itu atau deep learning tadi, dialah yang akan memberikan pengalaman atau masukan kepada kita. Makanya kalau nanti ada yang sering buka yang negatif, maka yang negatif itu akan muncul kembali dia. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sering buka hal-hal tentang politik, misalnya sekarang lagi maraknya isu-isu politik ya kan. Jadi ketika kita sudah buka sekali, maka dia sistem ini tadi ya machine learning tadi akan memberikan kembali pengalaman tersebut. Nah, itu yang disebut machine learning. Nah, inilah kerja si AI. Jadi AI ini dapat ditemukan di berbagai bidang, baik di dalam pendidikan maupun analisis-analisis data besar seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita akan lihat sekarang bagaimana perkembangan AI, teknologi terbarukan itu seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan share sebuah video ya sekarang. Nanti Bu Lita kalau ada masalah tidak tampil atau suaranya mohon disampaikan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, kita coba. Terlihat Bu Lita? Masih OTW sepertinya Ibu Gustina. Oke, bentar ya. Oke, sudah tampak. Sudah? Kita coba cek soundnya dulu. Suaranya terdengar belum? Sepertinya videonya belum berjalan. Oke. Bentar ya Bapak dan Ibu, ada kendala jaringannya mungkin ini. Videonya muncul? Videonya muncul namun belum berjalan. Tampilannya sudah Bu Gustina. Oke, sebentar ya. Saya stop share lagi. Sebentar Bapak dan Ibu. Ini kendala jaringan juga, ini mungkin ya. Ada masalahnya. Tadi sudah tampil ya. Oke, lagi OTW Bu. Sudah. That artificial intelligence 1,000 Oke, times. suaranya ada tapi tampilan videonya belum. Oke, At sudah. speeds that are 100,000 times Sudah. Oke, aman ya. we think, and it will Oke, baik Bapak digest dan the Ibu, information and data silakan kita 1,000,000 saksikan times more than we sebuah can. video tentang bagaimana And one of the things that worries me pemanfaatan most AI. about the development of AI at this point is that we seem unable to marshal an appropriate emotional response to the dangers that lie ahead. You see, right now, there are people, doctors, judges, accountants, who are getting information from an AI system and treating it as if it was information from a trusted colleague. Not because of how often AI gets it wrong. AI researchers pride themselves in accuracy on results. It's how badly it gets it wrong when it makes a mistake that has me worried. These systems do not fail gracefully. So a lot of people ask, when is it going to happen? When is artificial intelligence going to be smarter than us people? Some people say 50 years. Some say 30 years. Some say 5 years. I say it already has surpassed us. If intelligence is just a matter of information processing, and we continue to improve our machines, we will produce some form of superintelligence. And we have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely. Let me say that again. We have no idea
how long it will take us to create the conditions to do that safely. Berapa lama lagi AI akan mendisrupsi dunia? Berapa lama lagi robot-robot canggih tidak berperasaan ini akan menguasai kita? Dan kita belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Deep Learning dan Generative AI telah mengalami kemajuan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, lalu berubah menjadi ancaman bagi kita. Resiko pengangguran, ketidaksetaraan sosial, keamanan, privasi, dan etika telah menanti di depan mata. AI telah masuk babak baru, melangkah jauh dari sekedar teknologi pengenalan wajah atau suara. Halo, Wuling. Halo, Saya mau telepon istri. yang mana yang ingin Anda hubungi? Yang pertama. Oke, menghubungi istri kedua. Batalkan. Hai, di video ini saya akan coba menjelaskan topik mengenai AI yang telah memasuki era baru. AI yang semakin relevan, semakin mencengangkan, dan semakin dekat dengan kita. Saya akan mengulas revolusi AI, ancaman besarnya terhadap teknologi yang sudah mapan, serta potensinya untuk memusnahkan umat manusia dengan cara yang tidak pernah kita duga. Ini adalah cerita sekaligus peringatan tentang AI bagi kita semua. Mari kita mulai. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu yang mempelajari cara menciptakan sistem yang dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Sejak era modern AI dimulai kembali pada tahun 90-an, terdapat banyak perkembangan menarik dan pencapaian baru yang mampu diraihnya. IBM's Deep Blue adalah komputer pertama yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Setelah kalah dengan hasil 4-2 di tahun 1996, Deep Blue di-upgrade lagi secara besar-besaran dan kembali bertanding melawan Kasparov setahun berikutnya, tepatnya pada Mei 1997. Dalam pertandingan 6 babak tersebut, Deep Blue menang dengan hasil 3-5, 2-5. Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. Di tahun 2011, IBM kembali sukses dengan Watson yang berhasil mengalahkan 2 juara berturut-turut dalam permainan trivia kompetisi Jeopardy. Hello everyone. I'm Sophia from Hanson Robotics. Sophia adalah robot humanoid yang dikembangkan dengan AI oleh Hanson Robotics yang dirancang untuk memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan sembari meniru gerak tubuh dan ekspresi wajah manusia. Diaktifkan pada tahun 2015, Sophia menjadi robot pertama yang memiliki kewarganegaraan. Pada tahun 2017, Sophia menjadi warga negara Arab Saudi. Selanjutnya ada AlphaGo, program komputer yang dikembangkan oleh Google DeepMind untuk memainkan permainan Go. Pada Maret 2016, program ini mengalahkan Lee Sedol, juara dunia Go 18 kali. Skor akhirnya adalah 4-1 untuk AlphaGo. Lalu sejak saat itu, kecepatan dari perkembangan AI melesat hingga berkali lipat dan mengubah segalanya. AlphaGo Zero is the strongest Go program in the world. It outperformed all previous versions of AlphaGo. Specifically, it defeated the version of AlphaGo that won against the world champion Lee Sedol, and it beat that version of AlphaGo by 100 games to 0. AlphaGo Zero merupakan AI yang belajar sendiri cara untuk bermain Go. Hanya dalam 3 hari, AlphaGo Zero berhasil mengalahkan AlphaGo. Dalam 40 hari, AlphaGo Zero berhasil menguasai semua pengetahuan tentang permainan Go yang dikembangkan oleh manusia selama 3.000 tahun. Artificial intelligence is software that writes itself. It writes its own updates. It renews itself. We normally tend to think of software as stuff that we created and that we wrote, and the machines do what we tell them to do and we own it. This is not any longer true. It writes itself at speeds that we can hardly comprehend, and people who write it know that you can't take it apart again and figure out what it's done. It writes independently, autonomously. It develops its own way of thinking, and there are dangers associated with that. AI bukan lagi tentang membuat atau mengajari mesin untuk berpikir seperti manusia, melainkan tentang bagaimana ia mampu menciptakan kecerdasannya sendiri dengan kecepatan di luar nalar.
Deep Learning merupakan AI paling canggih saat ini. Deep Learning adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf yang sangat dalam untuk mengenali pola data dengan algoritma yang terinspirasi dari struktur otak manusia, memungkinkannya untuk belajar sendiri dan meningkatkan keterampilan secara mandiri. Dan tidak seperti AI yang mengalahkan manusia di papan catur, di permainan Go, atau robot yang mampu berbicara dengan ekspresi wajah yang aneh, yang membuat kita tercengang, lalu segera lupa keesokan harinya. Beberapa teknologi deep learning kini sudah dapat kita nikmati dan temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti chatbots, self-driving car, virtual assistants, robot industri, language models, dan lain sebagainya. Namun di antara semua itu, revolusi teknologi terkait penggunaan artificial intelligence dengan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan kemudian bergeser kepada generative AI yang seketika menarik perhatian dunia. Generative AI atau Gen AI adalah jenis AI yang dapat menghasilkan karya digital baru, baik itu dalam bentuk teks, foto, musik, video, ataupun kode pemrograman. Gelombang produk berbasis generative AI telah tumpah ke dalam ceruk pasar tanpa dapat dibendung lagi, menjelma primadona baru di dunia teknologi. Kegunaannya yang praktis, relevan, dan dapat dipakai oleh siapa saja, melahirkan terobosan yang berpotensi menjadi sebuah game changer, mengubah cara kita menghasilkan dan membuat konten yang berdampak langsung bagi kehidupan, bisnis, dan sebagian besar pekerjaan kita. Alarm tanda bahaya telah dinyalakan. Di Menlo Park, California, dua founder dipaksa turun gunung untuk membantu CEO perusahaan. Mereka adalah Larry Page dan Sergey Brin, serta CEO Google Sundar Pichai yang sedang bersiap menabuh genderang perang. Bagaimanapun juga, lawan tangguh telah dilahirkan. Sebuah monster yang berpeluang untuk menghancurkan kerajaan bisnis nilai 1,2 triliun US dollars yang telah kelewat lama duduk di atas singgasananya. Dan tentu saja, apapun yang mengganggu Google bisa jadi mengganggu kita. Apapun yang mendisrupsi Google akan mendisrupsi kita. Tanpa bermaksud mengacukan yang lainnya, mari kita membahas ChatGPT. Sudah sejak lama, manusia terobsesi dengan mesin ajaib yang mampu menjawab segala pertanyaan yang kita punya. Dan selama belasan tahun, Google adalah mbah kita semua. Apapun yang kita masukkan ke dalam kolom pencarian dapat terjawab dalam sekejap. Namun standar kita tentang mesin ajaib itu sebentar lagi barangkali berubah. ChatGPT adalah model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks yang dikembangkan oleh OpenAI. Ditenagai oleh model bahasa transformer terbesar yang pernah dirakit, GPT 3.5, dengan lebih dari 175 miliar parameter, ChatGPT mampu menjawab hampir semua pertanyaan dengan tanggapan yang sangat fasih, sesuai dengan konteks dan gaya bahasa manusia. Membuat kode apapun yang kita inginkan dalam berbagai bahasa pemrograman, menulis cerita sebelum tidur, mengerjakan PR, mengarang puisi, dan hal lain yang tak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tidak seperti Google, ChatGPT adalah sebuah chatbot yang dapat diajak untuk berdialog dalam bentuk percakapan yang ringkas dan langsung. Format ini memungkinkan chatbot untuk menjawab pertanyaan lanjutan, mengakui kesalahannya, menantang premis yang salah, dan menolak permintaan yang tidak pantas. Maka tidak mengherankan jika ChatGPT mampu melampaui pencapaian dari semua teknologi yang pernah ada sebelumnya. Diluncurkan pertama kali kepada publik di November 2022, hanya butuh waktu 5 hari bagi ChatGPT untuk meraih 1 juta pengguna pertamanya. Sebagai perbandingan, untuk mencapai 1 juta pengguna, Instagram membutuhkan waktu 2,5 bulan, Spotify membutuhkan waktu 5 bulan, Dropbox 7 bulan, dan Facebook 10 bulan. Secara prinsip, Google dan ChatGPT memang merupakan dua layanan yang sama sekali berbeda. Namun apa yang berada di belakang layar mungkin akan membuat kita berpikir ulang. Microsoft telah mengumumkan investasi miliaran dolar ke OpenAI, pengembang ChatGPT, dan berencana memasukkan teknologi tersebut ke dalam ekosistem produk yang mereka miliki. Salah satu rencana yang paling menarik adalah membuat browser Bing dan menyuntikkan ChatGPT ke dalam mesin pencari miliknya yang dikabarkan akan segera meluncur pada akhir Maret. Bing sendiri merupakan mesin pencari milik Microsoft setelah 3 mesin pencari terdahulu miliknya, Live Search, Windows Live Search, dan MSN Search, harus dibunuh karena gagal bersaing dengan Google. Bukan rahasia apabila sejak lama Microsoft memiliki obsesi untuk mengalahkan Google. Bahkan anekdot di kalangan pengguna internet pernah menyebutkan Bing sebagai singkatan dari But I'm Not Google. Kini saatnya tiba, barangkali jadi senjata terbaik yang pernah ada. Jika berhasil, Microsoft berpotensi tak hanya membunuh Google, tetapi sekaligus menghancurkan Chrome dalam sekali tembak.
Terdengar mengerikan dan tidak masuk akal bukan? Sabar, sebentar lagi saya akan menjelaskan hal yang lebih mengerikan dan tidak masuk akal tentang apa yang dapat dilakukan AI terhadap umat manusia. Kita pasti setuju, jika digunakan dengan tepat dan bijaksana, AI adalah teknologi yang sangat membantu kita di berbagai bidang dan dapat meningkatkan produktivitas. Tapi kita juga harus setuju jika kita kemungkinan besar belum benar-benar siap untuk menghadapinya. Kemajuan AI yang begitu dramatis telah memunculkan sejumlah kekhawatiran. Berdasarkan penelitian Brookings Institution 2019, terdapat 36 juta orang yang pekerjaannya rawan digantikan oleh otomatisasi. Lalu setidaknya ada 70% dari pekerjaan mereka, mulai dari penjualan, analisis pasar, sampai pekerjaan di gudang, bisa dilakukan oleh AI. Meskipun AI juga disebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun lapangan pekerjaan yang diciptakan tak bisa menutup lapangan pekerjaan yang dihilangkan oleh AI. Sebuah survei terhadap pakar AI yang dilakukan oleh Julian Michael di New York University Center for Data Science bahkan mengungkapkan 36% dari mereka berpikir AI berpotensi memicu bencana besar sebelum 2030. Selain itu, berbagai masalah seperti pelanggaran privasi, deepfake, kesenjangan sosial, serta penyalahgunaan juga menjadi bermacam hal yang dicemaskan banyak orang. Namun hal paling serius di antara semua masalah yang menyeruak ke permukaan adalah kemusnahan manusia. Kita mungkin bertanya, tapi bagaimana itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin mesin yang kita ciptakan justru berbalik menyerang kita? Kita membayangkan adegan manusia bertarung dengan robot. Kita membayangkan drone yang berbaris rapi, memiliki teropong yang bernas, bersenjata laser, membidik, dan bersiap membunuh kita. Well, itu mungkin saja terjadi, tapi bukan itu. Sejumlah studi terbaru mengenai AI mengaitkannya dengan bencana eksistensial yang mengancam umat manusia. Sayangnya, kemajuan, kecerdasan, dan kecepatan AI, serta atas nama objektivitas dan netralitas mesin, bukan tak mungkin membuat banyak orang mempercayainya begitu saja. This is a dog that has been misidentified as a wolf by an AI algorithm. But what does this mean in the real world? The Compass criminal sentencing algorithm is used in 13 states to determine criminal recidivism, or the risk of committing a crime again after you're released. ProPublica found that if you're African American, Compass was 77% more likely to qualify you as a potentially violent offender than if you're Caucasian. Now, you may not care about this because you're not facing criminal sentencing. But what if I told you that you can get a loan for your house, whether you get a job interview, whether you get Medicaid? Would you want the public to be able to inspect the algorithm that's trying to make a decision between a shopping cart and a baby carriage in a self-driving truck? The same way the dog-wolf algorithm was trying to decide between a dog or a wolf. Are you potentially a metaphorical dog who's been misidentified as a wolf by somebody's AI algorithm? Kita terus terobsesi untuk menciptakan mesin ajaib yang semakin cerdas, yang tidak dapat melakukan kesalahan. Kita terus saja mengembangkan algoritma yang memiliki sistem berpikir seperti manusia, tetapi lupa mengembangkan kecerdasan di dalam diri dan masyarakat kita. Kita tidak peduli fakta tentang AI yang dibangun dengan mereplikasi dunia yang tidak sempurna, berlatih dan belajar menggunakan dataset yang tidak selalu dapat dibuktikan kebenarannya. Sebab jika terjadi kesalahan, kita lebih memilih untuk memakluminya sebagai mesin, lantas memberikannya waktu untuk belajar kembali, bahkan menyokongnya dengan semakin banyak sumber energi untuk membawanya ke titik di mana AI dapat diapresiasi atas apa yang mampu dilakukannya. Pada akhirnya, kita akan dijejali oleh berbagai produk cerdas yang tak lagi menuntut kecerdasan, dicekoki dengan mesin berpikir yang tak lagi mengharuskan kita untuk berpikir. Begitulah, jika tidak dikendalikan dan digunakan secara bijak, AI akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan kita, menguasai kita, mengatur persepsi kita, mengamplifikasi ketidaksempurnaan kita, memusnahkan kita. Sebab memang, apapun yang membuat kita tak lagi berpikir akan mengancam eksistensi kita. Apapun yang tidak kita kendalikan akan mengendalikan kita. Saya, Rianto Astono.
Oke, baik Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruang virtual ini masih semangat? Apa udah ngantuk kadangnya udah ketiduran ya? Ini Insya Allah jam-jam masih aman, Bu Gustina. jam-jam rawan ya, jam-jam rawan. Lalu tadi videonya juga musiknya agak slow gitu ya kan? Nah, baik Bapak dan Ibu, saya berharap masih semangat kita pejuang-pejuang pendidikan ini ya, insya Allah ya, untuk mendapatkan ilmu baru hari ini tentang pembelajaran AI ya. Jadi bukan hanya pejuang sertifikat, karena sekarang ada yang pejuang sertifikat juga ini, dan insya Allah kita yang berada di ruang virtual ini bukan ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan informasi baru, pengenalan tentang artificial intelligence. Tadi saya juga sudah menampilkan sebuah video, setidaknya Bapak dan Ibu sudah tergambar lah ya, bagaimana artificial intelligence itu, bagaimana cara kerjanya, bagaimana efek ke depannya jika kita tidak cerdas memanfaatkan teknologi. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya akan coba share screen tentang AI, ya, tentang pengenalan AI itu seperti apa. Nanti kita akan praktik hari ini salah satu fitur AI ya. Jadi nanti Ibu Zikra juga akan membimbing kita bagaimana memfasilitasi satu fitur AI ya. Nanti akan ditampilkan. Ini saya akan share screen materinya dulu. Oke, gimana Bu Lita tampil? Masih OTW, Bu Gustina. Oke, mungkin pengaruh jaringannya juga ya. Iya, sepertinya hari ini jaringan agak ini ya, bermasalah ya. Oke, sudah. Sudah ya, sudah terlihat ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruang virtual ini, kita akan melihat bagaimana peran artificial intelligence, bagaimana guru dan AI. Jadi bagaimana artificial intelligence ini khususnya dalam dunia pendidikan ya, karena di ruang virtual ini juga sebagian besar kita berprofesi sebagai guru, jadi kita akan melihat nanti bagaimana peran artificial intelligence ini dapat membantu kita dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu, artificial intelligence atau AI adalah algoritma komputer yang membuat mesin meniru kecerdasan manusia. Kemampuan mesin untuk meniru kemampuan manusia dalam menyelesaikan tugas seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan juga pembelajaran. Jadi artificial intelligence ini dia adalah algoritma komputer yang berusaha meniru kecerdasan manusia. Jadi AI ini bisa mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan juga membantu tugas-tugas kita dalam pembelajaran. Jadi kalau guru nanti misalnya kita bisa minta bantuan AI untuk membuatkan modul ajar, bisa membuatkan LKPD seperti itu. Jadi kita akan melihat AI ini bagaimana fungsinya dalam pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, AI ini tidak terlepas dari perkembangan revolusi industri. Jadi kita pernah mengenal adanya industri 1.0 yang dimulai tahun 1784, di mana pada saat itu masih ada mesin uap dalam industri. Lalu dari industri 1.0 ini beralih ke industri 2.0 yang dimulai pada tahun 1870. Pada saat itu kita sudah mengenal adanya mesin produksi massal, tenaga listrik ataupun BBM. Dan kita juga beralih ke industri 3.0, semakin canggih perkembangan teknologinya dimulai dari tahun 1969. Waktu itu sudah ada teknologi informasi dan juga ada mesin otomasi. Dan kita sekarang mengenal adanya industri 4.0 yang diperkenalkan mulai tahun 2011. Ini sudah terintegrasi dengan jaringan internet. Nah, jadi Bapak dan Ibu semakin tahun semakin canggih, semakin berkembang teknologi dan semakin pesat kemajuan ilmu pengetahuan saat ini. Dan kita peran manusia ini juga jangan sampai terkalahkan oleh perkembangan industri dan teknologi seperti itu.
Nah, Bapak dan Ibu, artificial intelligence ini dia ada proses yang disebut natural language process gitu atau NLP. Jadi sistem yang membuat mesin ini mampu berpikir dan belajar secara mandiri dan berkomunikasi dengan manusia. Jadi dia menerima inputnya dari manusia, lalu memprosesnya dan menghasilkan output sesuai dengan permintaan kita, Bapak dan Ibu. Jadi NLP inilah yang bekerja. Sistemnya ada deep learning namanya, jadi mesin inilah yang akan berkomunikasi dengan manusia, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, AI ini dia selalu mengambil data dari input yang kita masukkan. Jadi input yang kita masukkan ini nanti ada hidden layer namanya, ada proses yang di belakang layar yang kita tidak tahu seperti apa prosesnya itu. Lalu tiba-tiba dia menghasilkan output. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi AI ini dia berproses di deep learning tadi atau hidden layer tadi. Jadi kita memasukkan input lalu diproses dan nanti akan menghasilkan output seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, perkembangan teknologi AI dengan intelijen manusia itu sangat jauh berbeda. Jadi boleh Bapak Ibu lihat di tampilan slide saya ini. Jadi kalau mesin itu dari tahun 1950, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, yang warna hijau ini dia melesat tinggi cepat gitu ya. Perkembangan teknologinya mesin ini, intelijen mesin ini sangat cepat, sedangkan grafiknya perkembangan intelijen manusia itu sangat lambat. Jadi sampai tahun 2025 itu kita ditinggalkan oleh kecerdasan mesin seperti itu. Jadi human intelligence dengan mesin intelijen itu sangat jauh berbanding terbalik Bapak dan Ibu. Jadi perkembangan AI ini sangat pesat mengalahkan kecerdasan manusia, walaupun pada awalnya memang manusialah yang membuat teknologi ini seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi juga di pembukaan bahwa walaupun begitu canggihnya AI, tetap manusia dengan mesin itu memiliki perbedaan Bapak dan Ibu. Kita memiliki kesadaran penuh. Jadi manusia ini tetap memiliki kesadaran, peran guru seperti yang disampaikan tadi itu tidak akan bisa terkikis, tidak akan bisa tergusur dia. Kita tetap punya potensi besar, namun kita memanfaatkan artificial intelligence ini sebagai asisten dalam pembelajaran. Jadi kesadaran penuh itu tetap milik manusia. Motivasi, karakter, itu tidak bisa digantikan oleh mesin. Jadi tetap manusia punya peran yang sangat penting. Jadi perbedaan mesin dengan manusia adalah kesadarannya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi ya, terutama dalam dunia pendidikan. Di sini ada di zaman kuno waktu itu masih menggunakan media tertulis ya. Lalu kita maju ke abad ke-20, di abad ke-20 sudah ada perkembangan teknologi audiovisual. Jadi peran pendidikan bisa disampaikan juga dengan teknologi audiovisual itu di abad ke-20. Dan saat ini sudah ada era internet dan e-learning sampai dengan perkembangan teknologi canggih seperti AI pada saat ini, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ada banyak sekali fitur-fitur artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satunya adalah chatbot. Chatbot ini chat dengan robot, ya, percakapan dengan robot. Jadi salah satunya adalah GPT, Generative Pre-trained Transformer, atau model neural network yang dilatih bertahun-tahun dengan data yang masif dari internet. Jadi kita mengenal adanya ChatGPT 3.5 dan ChatGPT 4. Kalau ChatGPT 3.5 ini gratis, sedangkan ChatGPT 4 itu berbayar Bapak dan Ibu. Jadi chatbot ini dari OpenAI. Dan kita juga mengenal adanya Bing. Bing ini adalah chatbot dari Microsoft. Dia diakses via Microsoft Edge. Dan juga ada Bard. Bard ini cuma masih dalam tahap percobaan ya, masih banyak kelemahannya sehingga masih banyak yang belum pakai seperti itu.
Dan ada kita kenal istilahnya prompt. Jadi di AI ini Bapak dan Ibu ada prompt atau perintah yang dimasukkan ke AI. Jadi mesin tadi itu akan memproses berdasarkan input yang kita masukkan, inilah prompt namanya. Jadi perintah yang kita masukkan ini disebut dengan prompt. Jadi nanti diproses oleh si mesin ini, si AI ini, dan menghasilkan output sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa kita buat melalui AI ini ya. Jadi ada bahan ajar misalnya, konten yang akan kita buat, ada presentasi, ada gambar berupa gambar ya kan, ada rangkuman misalnya, dan ada juga seperti penelitian ya kan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dibuat dengan berbantukan artificial intelligence ini. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi bahwa chatbot yang kita kenal salah satunya adalah ChatGPT, ada Bing, ada juga Bard. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana ChatGPT yang versi gratisnya atau versi 3.5 ya, karena kalau yang versi 4 itu berbayar Bapak dan Ibu. Jadi nanti kami akan men-sharing ya, kita akan belajar bersama bagaimana penggunaan ChatGPT 3.5 ini. Jadi pemiliknya ini OpenAI, dipublikasi tahun 2022. Jadi ini dia gratis ya. Jadi banyak hal yang bisa kita buat, nanti kita akan lihat. Dan juga ada Bing Chat. Bing Chat ini juga gratis, cuma pemiliknya ini Microsoft. Jadi dia hanya beda pemiliknya saja Bapak dan Ibu. Kurang lebih nanti sama. Itu akan dijelaskan teknisnya nanti seperti apa. Kita akan coba praktik bagaimana ChatGPT dan juga Bing Chat seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ada banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan dengan AI ini. Jadi kita bisa chat, mengedit video, lalu bisa podcast gitu ya kan, bisa melakukan marketing, bisa membuat avatar, bisa membuat teks menjadi video seperti itu, bisa bermain game, dan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di AI ini. Jadi jumlah chatbot yang terdeteksi hingga bulan Juni 2023 itu berkisar ada 205 chatbot, yang direkomendasikan hanya 11, yang gratis itu sekitar 8. Jadi ada banyak sekali chatbot yang memang ada dan bisa kita gunakan. Namun yang direkomendasi itu hanya sekitar 11 dan yang gratis itu hanya sekitar 8 Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, jadi di dunia pendidikan saat ini kita memerlukan bantuan AI untuk pembelajaran berbasis digital untuk lebih membuat pembelajaran itu menyenangkan. Jadi pembelajaran berbasis digital ini memungkinkan akses pendidikan lebih luas dan merata. Jadi siswa dari berbagai latar belakang pun, walaupun dia tinggal di daerah terpencil, dia dapat mengakses materi pembelajaran dengan bantuan perangkat digital dan akses internet. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Lalu pembelajaran berbasis digital ini juga memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang seperti ini kita dengar, itu bisa kita lakukan melalui pembelajaran dengan AI ini, Bapak dan Ibu. Dan AI ini juga mencakup pembelajaran berbasis digital yang memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan realitas virtual. Jadi untuk meningkatkan cara siswa belajar dan cara guru mengajar supaya pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan pembelajaran berbasis digital ini menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa dan mengukur efektivitas metode pengajaran.
Jadi nanti kita bisa buat LKPD di sini, bisa buat soal gitu ya kan, bisa buat presensi secara online seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di pembelajaran berbasis digital dengan berbantukan artificial intelligence. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui ya, pembelajaran di era digital saat ini itu sudah beralih dari media-media fisik seperti buku menjadi perangkat teknologi seperti komputer, tablet, proyektor ya dan alat-alat canggih lainnya. Jadi pembelajaran tradisional pelan-pelan sudah beralih ke pembelajaran berbasis digital. Materi pembelajaran pun sudah lebih bervariasi. Jadi koneksi internet juga salah satu dijadikan sebagai sumber belajar secara online. Jadi interaktif pun ya, suasana interaktif antara guru dan siswa juga tidak terbatas antara ruang dan waktu seperti itu. Jadi banyak hal di pembelajaran tradisional yang sudah ditinggalkan dan beralih ke pembelajaran berbasis digital, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun AI ini begitu canggih, begitu banyak keunggulannya, namun ada potensi positif dan juga ada potensi yang negatif atau kontraproduktifnya. Jadi kalau yang positifnya, AI ini dia digunakan sebagai asisten pembelajaran, penelitian, dan penulisan dalam konteks akademik. Namun kontraproduktifnya memungkinkan ketidakjujuran akademik, seperti itu. Jadi potensi positifnya di sini adalah membantu di dalam proses penelitian dan penulisan karya ilmiah, namun dia juga dapat menyebarkan informasi yang salah atau baik secara sengaja. Jadi menghilangkan banyak profesi juga di AI ini. Nah, jadi walaupun AI ini dia meningkatkan produktivitas, namun memproduksi informasi ini bisa secara bias seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, inovasi chatbot ini dalam dunia pendidikan dia bisa memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi, artinya memenuhi kebutuhan minat dan gaya belajar masing-masing siswa secara individu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memang bisa kita wujudkan dalam chatbot ini dalam bantuan AI tadi. Dan juga dia memungkinkan guru untuk mengurangi waktu menyiapkan bahan ajar. Jadi kalau gurunya sibuk, ya kan tidak sempat menyiapkan bahan ajar, di AI ini bisa meningkatkan efisiensi pengajaran dan pembelajaran sehingga efektivitas pembelajaran dapat terrealisasikan dengan baik seperti itu. Dan yang ketiga, dia bisa meningkatkan akses ke pendidikan. Jadi AI ini juga bisa membantu kita memastikan bahwa setiap individu terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi atau geografisnya memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Jadi tidak ada lagi perbedaan Bapak dan Ibu. Semuanya bisa mengakses dengan mudah pembelajaran dengan berbantukan artificial intelligence seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini dia dari tahun 2023 kita mengenal banyak sekali tool AI ya yang ada di dunia pendidikan ya, dan mungkin sebagian besar Bapak dan Ibu yang ada di ruang virtual ini sudah menggunakannya ya. Dan ada beberapa mungkin yang belum, nanti kita akan coba sharing sama-sama ya. Jadi Bapak Ibu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Quizzes ya kan, yang namanya Google Form atau Wordwall gitu ya kan, Kahoot ya kan, dan berbagai macam tool AI. Jadi ini banyak sekali Bapak dan Ibu tool AI yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Jadi sangat terbantu tugas dan peran kita sebagai guru seperti itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, ada beberapa tool AI. Yang pertama ada ChatGPT. Nanti kita akan coba praktikkan juga bagaimana ChatGPT. Ya, ChatGPT ini Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT ini dikembangkan oleh OpenAI. Jadi sebuah perusahaan penelitian kecerdasan buatan yang didirikan oleh Elon Musk. Jadi ChatGPT ini menggunakan model bahasa GPT-3
ChatGPT dapat menghasilkan format teks kreatif yang menarik seperti puisi, kode, skrip, karya musik, email, surat, dan lain-lain. Jadi kita akan praktikkan nanti Bapak dan Ibu, kami akan perlihatkan bagaimana penggunaan ChatGPT. Lalu ada Bard juga. Bard ini juga hampir mirip dengan ChatGPT, namun karena masih dalam masih dalam pengembangan, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya ini, tidak, nanti kita akan lebih fokus ke ChatGPT seperti itu. Lalu ada Chat Bing atau Bing Chat juga dikembangkan oleh Microsoft ya, jadi sebuah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor di Washington. Jadi Bing Chat ini dia bedanya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau misalnya ChatGPT itu pemiliknya OpenAI, kalau misalnya Chat Bing ini pemiliknya itu Microsoft seperti itu. Nah, jadi ini dia Bapak dan Ibu bisa dilihat perbedaannya ya, tahunnya juga. Jadi ada perbedaan antara ChatGPT dan juga Bing Chat seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu, kita juga nanti akan melihat bagaimana Bing Image Creator. Jadi bagaimana bisa menghasilkan gambar yang dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan. Jadi kita akan melihat nanti mengubah teks menjadi gambar melalui AI. Jadi toolsnya itu disebut Bing Image Creator. Jadi kita akan langsung praktik juga nanti Bapak dan Ibu. Kita juga mengenal Gamma, Bapak dan Ibu. Jadi Gamma itu adalah kecerdasan buatan AI yang bisa membantu kita untuk menghasilkan konten untuk media presentasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau selama ini terkendala mau mengajar mungkin bahan presentasinya tidak sempat dibuat, jadi hari ini kita bisa minta bantu ke Gamma, nanti Gamma AI untuk membuatkan media presentasi yang mudah dan cepat, hanya hitungan beberapa menit saja sudah jadi, seperti itu. Lalu juga ada DAD AI. DAD AI ini nanti akan membuatkan konten video ya, mungkin seperti yang disampaikan tadi, ada video bergerak, nanti bisa bersuara dia ya kan. Kita bisa masukkan foto, lalu foto itu akan bergerak dan bersuara menjadi konten video yang realistis misalnya seperti itu. Jadi kita akan minta bantuan dengan DAD AI seperti itu. Nanti jadi kami juga akan memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana penggunaan dan bagaimana teknis DAD AI ini. Lalu juga ada referensi aplikasi, beberapa referensi aplikasi yang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti bisa saya bagikan juga ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan share linknya ya, jadi Bapak dan Ibu bisa buat, nanti bisa langsung akses, misalnya yang membuat intisari, artikel, ya kan, ini ada linknya, menyelesaikan soal matematika, fisika, membuat artikel atau makalah, jadi ini ada linknya, semuanya bisa kita akses di sini. Jadi nanti kami akan bagikan di chatbox-nya juga. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, jadi bisa buat gambar, bisa merangkum PDF, bisa menjawab pertanyaan, bisa membuat video, ya kan. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur dari AI ini yang bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ini juga ada edit video, ya kan, edit foto. Nah, ini kalau mau mengakses data, misalnya ada data-datanya, pengacakan data bisa di sini. Nah, ini untuk soal ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi soal ada kuisis, ada Kahoot di sini. Jadi kami nanti akan coba perlihatkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara membuatnya. Ini untuk mencari buku, artikel misalnya yang membuat PTK gitu ya kan, ada referensi jurnal. Nah, jadi ini semua link-link AI-nya. Oke, ini juga
Jadi untuk mempersingkat link Bapak dan Ibu, mungkin sering ya selama ini kita lihat ada awalan bit.ly-nya gitu ya kan. Nah, itu berarti dibuat oleh bit.ly.com seperti itu. Jadi aplikasi meeting online juga banyak sekali Bapak dan Ibu. Mungkin selama ini kita hanya mengenal, bukan mengenal ya, lebih familiar dengan Zoom. Padahal ada Meet Google atau Gmeet, ada Zoho Meet, Webex, dan banyak sekali yang lainnya. Cuman kita lebih sering di Zoom seperti itu ya. Ternyata banyak sekali aplikasi meeting online yang bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Nah, ini dia banyak sekali Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya hanya melewatkan sekedar saja karena nanti kita akan langsung ke praktiknya ya. Jangan terlalu banyak teori juga, kita akan lebih ke praktik Bapak dan Ibu sebentar lagi. Dan ini saya juga akan coba perlihatkan gambar hasil AI dibuat oleh AI Bapak dan Ibu. Nah, ini gambar-gambar buatan AI Bapak dan Ibu tampak seperti real ya, tampak seperti nyata. Padahal ini hasil buatan AI ini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Dengan memasukkan prompt tentunya ya. Tadi kita memerintah AI tadi untuk membuat gambar. Ini dia buat sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan prompt yang kita masukkan seperti itu. Nanti kami juga akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan prompt supaya jadilah gambar-gambar realistik seperti ini gitu. Ini Bapak dan Ibu. Oke, baik Ibu Lita dan teman-teman. Itu pengantar teori dari saya. Saya yakin Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruang virtual ini tidak sabar mau melihat bagaimana teknisnya, bagaimana kita mencoba membuat gambar ataupun video dengan berbantukan AI ya kan. Tadi hanya sekedar pengantar dan teori saja. Sekarang kita akan masuk ke sesi untuk praktik. Dipersilakan Ibu Lita untuk mempersilahkan Ibu Zikra berikutnya. Kita akan melihat Bu Zikra memaparkan materi tentang praktik penggunaan AI. Silakan Bu Lita. Baik, terima kasih Ibu Gustina, luar biasa ya pemaparannya. Bapak dan Ibu, kita istirahat sejenak ya, waktu asar. Sebentar. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini kita break dulu sebelum lanjut kepada pemateri berikutnya ya, kepada Ibu Zikra. Nanti kita akan langsung praktik ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gustina. Namun kita break sejenak Bapak dan Ibu, waktu asar kurang lebih 5 menit. Nah, tadi juga saya tekankan kembali, tadi banyak sekali pertanyaan terkait dengan absennya mana gitu ya, link presensinya mana. Nah, Bapak dan Ibu, link presensi nanti akan dibagikan 15 menit sebelum penutupan acara kita pada hari ini. Dan link presensi itu Bapak dan Ibu kegiatan kita hari ini dan besok. Nah, kemudian ada pertanyaan terkait juga tadi dengan sertifikat Bapak dan Ibu. Untuk mendapatkan sertifikat tidak hanya mengisi link presensi, tetapi ada kantong tugas yang Bapak Ibu wajib isikan untuk mendapatkan sertifikat. Begitu ya informasi sementara, kita break terlebih dahulu 5 menit.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Bapak dan Ibu, selesai kita beri asar Bapak dan Ibu ya. Nah, baik, kita akan mencoba melanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu dengan Ibu Zikra Hayati. Namun sebelum saya serahkan kepada Ibu Zikra, ini masih muncul lagi, Bu Zikra, pertanyaan di kolom chat ya. Bagaimana link presensi dan sertifikat izin, saya menjelaskan sedikit lagi Bapak dan Ibu. Link presensi itu nanti akan dibagikan 15 menit sebelum kegiatan kita berakhir, Bapak dan Ibu. Nah, jadwal kegiatan kita hari ini sesuai dengan undangan yang tertera di awal itu sampai pukul 17.00 gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, untuk sertifikat, Bapak dan Ibu, informasinya bahwa Bapak dan Ibu tidak hanya mengisi link presensi saja, tetapi juga harus mengisi kantong tugas yang nanti terkait dengan materi yang kita sampaikan hari ini berkaitan dengan AI gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat presensi plus kantong tugas yang harus diselesaikan sehingga baru mendapatkan sertifikat. Begitu Bapak dan Ibu semuanya, yang dalam ruang virtual ini berjumlah 933 orang ya kurang lebih. Semoga informasi tersampaikan dengan jelas kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya silakan waktu dan tempat kami persilakan untuk Ibu Zikra Hayati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nuzlita atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu hebat ya yang sudah bergabung di room ini. Alhamdulillah ya kita bisa mengikuti webinar ini tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Tadi izin ya Bu Lita sebentar, saya lihat di obrolan atau kolom chat ya banyak ya yang menyatakan ada tugas dan sebagainya. Barusan juga udah Bu Lita jelaskan. Bapak Ibu hebat semuanya, penugasan ini hanya karena kami ingin berbagi, sharing ilmu, karena gunanya Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan, bukan hanya mendengarkan ya. Jadi harapan kami dengan banyaknya fitur AI yang kami bisa share dengan tim selama 2 hari ini, nantinya bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu hebat semuanya. Nah, izin saya jelaskan sedikit tentang ChatGPT. Bu Rita, nanti bila ada kendala teknis mohon dikonfir ya. Ini saya coba share screen. Oke, siap Bu Zikra. Baik. Ini di tempat saya kan karena berhubung dekat masjid ya. Jadi mungkin bentar lagi ada suara iqamah. Izin saya bisikan sebentar sembari saya share screen. Terima kasih. Siap. Bagaimana Bu Lita? Lagi OTW sepertinya Bu Zikra. Oke, sudah. Oke, siap. Karena ini berhubung di tempat saya juga jaringannya kurang bagus, jadi nggak nampak semua. Oke, Bapak Ibu hebat yang ada di room sore hari ini. Sekian banyaknya tools yang disampaikan oleh Bu Gustina sebelumnya. Kita coba praktik satu tools aja tentang ChatGPT. Ya, Bapak Ibu bisa melihat simulasi yang saya tampilkan atau saya share screen. Guna bisa Bapak Ibu terapkan nanti ketika dalam pembelajaran atau keperluan lainnya. Dan juga harapan kami, Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di room, nanti ilmu yang didapatkan hari ini bisa diimbaskan ke rekan-rekan, khususnya di sekolah, juga kepada peserta didik. Baik, seperti yang tampil di layar ya, kita bisa searching langsung dengan ChatGPT. Kemudian kita
klik link paling atas. Nah, kita akan diminta untuk login. Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung di grup atau di room ini, saya yakin sudah memiliki akun Belajar ID ya. Karena itu merupakan syarat untuk bisa mendaftar webinar di PMM. Jadi kita untuk login ke GPT ini menggunakan akun Belajar ID ya. Bapak Ibu bisa langsung sembari praktik karena simulasi yang saya berikan ini berkaitan dengan penugasan yang harus dikumpulkan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kita klik ya untuk login. Nah, ini kita akan dimintakan akun atau email. Jadi, jika Bapak Ibu sudah mendaftarkan akun di desktop atau device Bapak Ibu semuanya, langsung saja pilih ya. Kita pilih ke akun belajar. Nah, sudah untuk share screen-nya masih aman, Bu Lita? Kalau untuk share screen-nya aman, Ibu. Namun ada beberapa peserta yang menyatakan suara Bu Jikra agak sedikit kecil volumenya. Boleh atau mungkin handset-nya atau apa gitu ya. Baik. Iya, oke, terima kasih. Baik. Ini terima kasih Bu Lita. Ini jelas? Terdengar kira-kira? Jelas, Ibu, jelas. Bu Lita. Oke, baik. Kita perhatikan kembali Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di room. Seperti langkah yang saya sampaikan tadi, jikalau kita menggunakan akun Belajar ID, itu otomatis. Nah, di tampilan layar ada penulisan atau namanya ChatGPT 3.5 ya. Ini menandakan kita menggunakan ChatGPT gratis, ya. Kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT yang Pro, itu nanti di sini tertulis ChatGPT 4. Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, barangkali nanti bisa diusul ya ke kepala sekolahnya di sekolah untuk membeli fitur ChatGPT poin 4 barangkali menggunakan dana BOS atau lainnya ya sebagai pengembangan diri jika memungkinkan. Karena bila kita menggunakan ChatGPT 4 itu fiturnya tidak terbatas ya. Dari nanti prompt yang kita ketik nanti bisa sebanyak mungkin. Sementara kalau 3.5 ini dia ada batasannya jumlah katanya. Nah, sebelum kita langsung praktikkan dengan prompt itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Bu Gus ya, yaitu berupa perintah. Nah, di ChatGPT ini apa sih keunggulannya? Kalau kita sebagai guru, Bapak ya Ibu, guru hebat yang ada di room, ya. Keuntungan kita menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran ini tentunya yang pertama sebagai bantuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, di sini kami akan fokus mensimulasikan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat atau mendapat bantuan ya melalui AI ini dalam proses penyusunan modul ajar ya. Kalau sekarang karena kurikulum Merdeka dikenal dengan modul ajar. Kemudian juga nanti kami akan pandu Bapak Ibu hebat untuk menyusun LKPD ya, yang memang itu merupakan salah satu lampiran dalam modul ajar kita. Selanjutnya juga nanti akan kami simulasikan ya, saya simulasikan di sini terkait bagaimana cara kita menyusun asesmen ya atau penilaian. Oke baik, Bu Lita jika ada kendala mungkinnya suara saya terlalu cepat bisa dikonfir ya. Iya baik. Nah baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu mohon sekali lagi saya ulangi ya. Bapak Ibu hebat yang ada di room ini memperhatikan ya simulasi yang saya lakukan di share screen ini guna bisa membuat tugas yang besoknya ya akan dikirim ke link
kantong tugas untuk mendapatkan sertifikat. Nah, untuk panduan masuk pertama tadi saya rasa tidak ada kendala ya, kita pakai akun Belajar ID ya. Di sini ya di fitur ini kita bisa menuliskan prompt apa saja yang kita inginkan ya. Jadi karena ini mesin ya atau robot kecerdasan, kita bisa menuliskan sebanyak mungkin, bahkan kita perintah berulang. Kalau misalnya ya ibarat kata kalau kita minta asisten kita manusia, sekali dua kali kita sampaikan itu pasti akan ada rasa jenuhnya atau bosannya atau mungkin menunggu waktu untuk menyelesaikan tugas kedua. Sementara di ChatGPT ini kita cukup menuliskan satu prompt. Bila nantinya prompt kita itu tidak sesuai keinginan, kita bisa perintahkan lagi berulang kali hingga kita dapatkan apa yang kita inginkan. Begitu Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita praktik langsung ya. Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini, silakan bisa praktikkan di device masing-masing. Ini bisa menggunakan smartphone atau juga bisa menggunakan laptop ya atau Chromebook yang tersedia di sekolah. Di sini kita isikan prompt. Misalnya tadi kita akan menyusun sebuah RPP ya atau modul ajar di chat GPT AI ini ya. Dia tentunya tidak sesempurna yang kita inginkan ya. Karena dia ada keterbatasannya juga. Di sini kita klik ya, saya pandu prompt-nya. Nah, untuk prompt-nya saya pandu, oke. Nah, misalnya ya, ini ada prompt-nya, nanti saya bisa bagikan ya, atau di chat obrolan kita, tekan langsung ya. Bapak Ibu hebat, di sini bisa kita perintahkan yang pertama dengan imperatif ya, kalimat imperatif perintah buatkan. Karena memang kita ini gunakan mesin, jadi prompt-nya harus jelas, Bapak Ibu ya. Misalnya saya kebetulan guru kelas 5 SD dia di UPTD SD Negeri 12 Biren. Jadi saya akan mencoba gunakan ChatGPT ini untuk menyusun RPP atau modul ajar mata pelajaran IPAS ya. Bapak Ibu guru hebat yang ada di room bisa menyesuaikan prompt-nya. Misalnya ini, buatkan rencana pembelajaran tentang materi. Nah, di tanda kutip ini saya menulisnya ekosistem karena memang di kelas 5 ada belajar tentang ekosistem. Bapak Ibu hebat bisa menyesuaikan materi sesuai dengan pelajaran yang Bapak Ibu hebat ampu di sekolah masing-masing. Ya. Jadi tuliskan di sini, buatkan rencana pembelajaran tentang materi ekosistem. Ini judul materinya kita tulis, kita berikan dengan tanda kutip. Kemudian pelajaran, mata pelajarannya apa harus jelas. Kebetulan saya IPAS karena kurikulum merdeka. Kemudian kelas 5 SD, kalau Bapak Ibu mengajar di jenjang TK, SMP, SMA, SMK, nanti di sini bisa dituliskan instansinya, ya jenjang apa. Kemudian lengkap dengan asesmen formatif skala 4 untuk 90 menit pertemuan. Nah, karena saya SD ya, saya SD 1 jam pertemuan itu kan 35, jadi 70 menit. Nah, kita edit sesuai keperluan. Nah, setelah kita masukkan prompt ini, Bapak Ibu, kita bisa langsung generate. Bu Lita, suara saya masih aman? Masih aman, Ibu. Oh, baik. Karena dekat sama masjid ya. Mohon maaf kalau suaranya ini kurang jelas.
Jadi Bapak Ibu, jika sudah mengetik prompt-nya atau perintah ke ChatGPT, kita langsung perintahkan ChatGPT untuk membuat modul ajar atau RPP yang kita inginkan. Bapak Ibu bisa melihat share screen saya, kita coba ya Bapak Ibu ya Pak. Oke. Nah, karena dia robot, maka dia otomatis nih. Langsung keluar sesuai keinginan kita. Keluar TP-nya, kemudian kegiatan pembelajarannya. Nah, ini langsung ada soalnya, ya. Ini untuk skala 4 penilaiannya ya, kita udah tahu misalnya Bapak Ibu mau mengajar nih buat RPP. Jadi kita setting terus asesmen kita mau berapa. Nah, Bapak Ibu hebat, ini sudah Pak, Bu Lita nampak ya sampai poin di catatan pentingnya. Nampak Ibu, Di terlihat. share screen saya. Nampak Ibu. Oke, baik. Nah, baik, terima kasih Bu Lita. Jadi setelah kita masukkan prompt, ternyata yang keluar itu belum sesuai keinginan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengedit di sini. Ya, kalau misalnya kita selama ini menggunakan di Google ya, kan kita sudah isi perintahnya. Jadi ada yang kurang jelas, otomatis kita akan merevisinya di perintah Google-nya ya kan. Nah, ChatGPT itu tidak perlu Bapak Ibu. Misalnya ini kurangnya apa ya? Soal, ya. Kita langsung perintahkan kembali. Inilah keunggulan ChatGPT karena bermain dengan robot. Ibu Zikra Jadi izin. dia tidak akan marah Bapak Ibu. Ibu Zikra izin, ada peserta yang minta tolong layarnya itu agak digedein sedikit size-nya gitu. Jadi lebih terlihat tulisannya. Oh, baik. Tampilannya ya. Ini sebentar ya. Sebentar, baik. Ini harus saya atur di Zoom-nya dulu sebentar. Karena ini oke. Ada yang tidak Sebentar, terlihat Bapak katanya. Ibu. Saya stop share. Iya baik, saya stop sharing sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya inikan dulu. Sebentar Bu Lita ya, saya inikan dulu di pengaturan. Siap Ibu. Karena kebetulan saya pakai Chromebook, jadi agak terbatas sedikit. Bapak Ibu yang di sekolahnya ada bantuan Chromebook, itu sangat bagus ya kalau mau digunakan ya untuk pembelajaran siswa-siswinya di sekolah untuk memanfaatkan AI ini. Oke, sebentar personal. Oke. Untuk tulisan. Di tempat Bu Lita kecil juga ya penampakannya. Tapi Di karena tempat saya Bu Lita juga menggunakan penulisannya laptop, small tapi kecil. terlihat. Ya. Baik. Namun daripada ini Bu Zikra, daripada apa ya, kita mengingat efektivitas waktu ya. Nanti rekan-rekan ini Iya. kan di-record ya, nanti bisa dilihat kembali dan Baik. diperjelas dan diulangi Kita kembali ya inikan tahapan-tahapannya.
Boleh ditampilkan saja gitu Bu Ijrah, jika memang Baik, terkendala. baik. Ini udah saya coba, mudah-mudahan lebih nampak nggak? Kira-kira lebih besar? Kalau misalnya Oke, yang sudah. menggunakan HP zoom-nya, oke baik. Udah aman Bu Zikra. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kendala teknis. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu Hebat, kita lanjutkan ya. Sudah kita tuliskan, perintahkan keluar hasil tidak sesuai keinginan. Ya, kalau di sini kan belum ada soalnya, nggak perlu revisi promnya, tapi langsung kita tuliskan di bagian bawahnya. Sertakan dengan soal, misalnya pilihan ganda ya. Pilihan ganda lengkap dengan jawaban. Nah, ini kan era-era AI ini kadang membuat kita juga antara ancaman atau tandahan. Jadi males nih mikir. Pakai terus langsung akan ada ChatGPT gitu ya. Nah, ini dia Bapak Ibu hebat. Kita tadi perintahkan RPA ya dengan durasi 70 menit. Sesuaikan ya Bapak Ibu, tergantung Bapak ajar jenjang apa. Kemudian di RPP saya tadi tidak ada soalnya atau lampiran soal latihan penugasan ya. Jadi saya minta lagi nih sama si GPT-nya. Maka dia otomatis keluar lengkap dengan jawaban. Karena memang tadi saya minta lengkap dengan jawaban. Bahkan penskoran ya. Skor skala 4 ya. Jadi Bapak Ibu, ini untuk penyusunan RPP-nya ya. RPP sudah ada. Karena kita membuat modul ajar kan lampirannya itu ada LKPD ya. Nah, untuk menyusun LKPD juga kita juga bisa meminta bantuan dari si ChatGPT ini Bapak Ibu. Ya, ChatGPT ini langsung kita tuliskan di sini bisa ya, atau kita pilih new chat atau chat terbaru ya. Nah, di sini kita isikan prompt-nya lagi Bapak Ibu. Tadi kita modul ajar kerangkanya sudah ada. Memang Bapak Ibu ya tidak akan muncul seperti modul ajar pada umumnya. Ini hanya kerangkanya saja. Kita namanya aja bantuan ya, bantuan pembelajaran. Artinya sedikit terbantu. Misalnya nih tiba-tiba datang pengawas. Harus ada RPP. RPP-nya itu belum ada. Cara susun pun kadang kita masih lupa, apalagi kalau sudah kepepet. Nah, kita bisa minta tolong nih sama si ChatGPT ini. Nah, kita klik prompt-nya, maka dia akan keluar. Itu hanya kerangka, nanti bisa kita sesuaikan lagi dengan keperluan kita masing-masing. Nah, karena tadi sudah selesai untuk tahap modul ajar atau RPP, kita langsung menuju ke menyusun LKPD-nya, ya. Untuk LKPD, ini kebetulan saya punya yang sebelumnya. Prompt untuk LKPD itu kita bisa nah, nanti ini share ya, saya bagikan juga di grup Bapak Ibu untuk bisa latihan di rumah masing-masing ya, agar besok bisa mengumpulkan tugas syarat. Nah, ini contoh ya LKPD. Jadi ada prompt-nya. Kita bisa kopikan prompt-nya atau kita ketik langsung di sini. Ya. Nah, karena ini soal, kalau misalnya kita melakukan LKPD berisi 10 soal tentang, kita langsung ke, saya tadi RPP-nya ekosistem, kita sesuaikan aja ya. Tentang ekosistem.
Kemudian jelas ya, buatkan LKPD berisi 10 soal tentang ekosistem berbentuk multiple choice dengan 5 pilihan jawaban, disertai dengan kunci jawaban dan pembahasan. Nah, kita bisa perintahkan lagi dia. Nah, kita kirim. Nah, dia akan keluar LKPD-nya. Jadi simpel ya Bapak Ibu. Kalau selama ini kita menyusun belum lengkap dengan LKPD, bingung ya untuk membuat LKPD-nya soalnya bagaimana. Nah, kita bisa minta bantuan dari si ChatGPT. Nah, langsung keluar ya Bapak Ibu semuanya. Ini prompt-nya, ini LKPD-nya. Tinggal salin ke Word-nya. Nah, ini ada lambang. Nah, ini bisa kita share, kita copy ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita udah dapat nih LKPD. Nah, LKPD sudah dapat, nggak perlu copy Bapak Ibu. Copy kayak gini, kayak pada umumnya ya. Itu tidak perlu. Cukup kita share ya atau bagikan. Nah, di sini bisa langsung copy link ya. Ini copy link. Kalau sudah kita copy ya, nanti begitu kita bagikan, misalnya nih kita bagikan ke WA ya. Saya tes. Ini linknya sudah ada ya, kita coba buka. Bisakah dia kira-kira? Nah, langsung begini muncul. Ya Bapak Ibu. Belum tertukar Kemudian ininya Bu, layarnya ya? Masih layar ChatGPT ya Bu oh Zikra ya, ya? baik-baik. Baik-baik. Saya coba ini share screen lainnya. Ini ya, tadi kan udah kita copy ke WA ya. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Link yang tadi kita copy ke WA, ketika kita klik, langsung keluar seperti ini Bapak Ibu. Bu Lita, mohon maaf, kita hari ini sesinya sampai pukul 17 ya? Iya, sampai 17.00, 16.45 kita mulai sesi Q&A ya, untuk diskusi. Baik. Baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di room, tadi modul ajar sudah kita susun, prompt-nya. Sudah saya berikan simulasi contohnya, kemudian ini RPP-nya. Ini masih nampak ya Bu Lita ya? Sudah Bu Lita? out Bu, ini sudah Masih tidak aman? ada share. Share screen Tidak, saya? tidak ada lagi Bu. Oh sudah out. Baik. Nah, LKPD sudah ada, modul ajar sudah ada, kira-kira apa lagi ya yang akan kita cari di ChatGPT? Nah, kita coba dengan prompt. Nah, di ChatGPT ini Bapak Ibu, tadi kan kita perintahkan sesuai prompt kita. Misalnya buatkan 10 soal multiple choice tentang ekosistem. Nah, bagaimana caranya jika kita mau membuat soal atau asesmen itu berdasarkan link? Kan biasa itu ANBK ya. Kalau kita mau untuk latihan anak-anak, selain kita pakai Postman-jar, kita bisa menggunakan soal sendiri dengan bantuan AI. Ya, misalnya literasi. Kita manfaatkan aja ini langsung di sini ya, tanpa perlu new chat atau chat baru. Kita perintah link misalnya link di Google ya, link berita, ini ada contohnya. Misal ini ya Bapak Ibu. Nanti saya bagikan ini ke grup.
maaf ya. Nah, di sini kita bisa langsung untuk membuat soal ya berdasarkan dari link. Kita coba isikan ya. Mungkin Ibu Zikra. Ini link yang kita ambil ya di internet. Ya, baik. Bu Zikra jam 16.50 kali ya kita mulai sesi Ya, Bu Lita. Q&A-nya ya. 16.50 ya. Sip, satu lagi nih ya, Bu Lita. Oke, siap. Baik, 3 menit lagi ya. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu hebat ya. Kita ambil link ya. Kemudian kita copy linknya. Ini link yang di Google. Kemudian kita perintahkan. Ini yang namanya prompt. Ya. Ini link di Google kita ambil. Misalnya kita mau ChatGPT ini membuat soal dari link Google yang kita inginkan. Misalnya ini kan tentang berita nih, literasi. Kita ambil linknya, kemudian kita tuliskan promptnya. Ini semua soal lengkap dengan pembahasannya. Nah, coba kita cari ya. Kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, ini dia. Ini linknya tadi yang di Google. Kemudian ini lahir langsung sesuai dengan link. Soalnya muncul. Kunci jawabannya sudah ada. Kesimpulan dari ChatGPT ini yaitu dengan menggunakan kita itu bisa melatih banyak hal. Yang pertama menguntungkan kita guru untuk bantuan pembelajaran. Kemudian juga menguntungkan siswa, dia itu bisa meningkatkan skill berbicara. Kemudian di ChatGPT ini keunggulannya lagi kita bisa mendapatkan jawaban dari beragam soal ya. Kalau misalnya di Google ya, di Google kita kan ambil soalnya, kita cari jawabannya, itu tidak spesifik. Tapi kalau di ChatGPT itu Bapak Ibu, kita salin soalnya ke ChatGPT ya, ke perintahnya di promptnya, kita bisa langsung menulis jawaban dari pertanyaan berikut ya, langsung keluar. Ini karena keterbatasan waktu 1 menit lagi, jadi masih banyak ya yang belum bisa kita tuntaskan. Mudah-mudahan besok kita bisa. Ini izin ya Bu Lita, besok kita lanjutkan sedikit ya tentang ChatGPT sebelum masuk ke tools AI lainnya. Nah, di ChatGPT ini juga kita bisa memandu ya atau memfasilitasi anak untuk melatih dirinya dengan berbagai soal-soal yang nantinya bisa dibantu melalui prompt. Mungkin itu saja Bu Lita, mohon maaf ya ini udah lewat 1 menit ya. Kita langsung di Q&A-nya aja ya barangkali. Nanti promptnya akan saya share Bapak Ibu untuk Bapak Ibu latihan di rumah masing-masing. Guna penugasan besok bisa terselesaikan dengan baik. Itu saja Bu Lita dan Ibu guru Bapak guru yang hebat yang ada di room ini. Saya Padai, saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kembali ke Bu Lita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Zikra, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Sudah disimulasikan dengan jelas bagaimana cara menggunakan ChatGPT Bapak dan Ibu ya. Untuk membantu kita para guru hebat dalam menyelesaikan tahapan RPL atau modul ajar ya dalam kurikulum Merdeka saat ini yang mempermudah, membantu kita Bapak dan Ibu ya. Nah baik, berhubung kita sudah melihat waktu Bapak dan Ibu ya, ini kita sudah masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan
raise hand ini sudah dari tadi letih tangannya nampaknya ini Ibu Hasnawiyah dulu sepertinya ya Ibu. Nanti langsung dijawab secara fleksibel gitu ya oleh narasumber hebat kita dari pertanyaan pesertanya gitu ya. Oke, siap, baik, aman. Oke, yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Hasnawiyah. Silakan open mic Ibu Hasnawiyah. Apakah ada? Boleh di open cam-nya Bu ya. Juga di open mic. Oke, sepertinya tidak ada. Ini yang sudah ready deh Ibu Mariamah. Silakan Ibu Mariamah. Boleh dibantu oleh co-host lain mungkin untuk membuka mikrofonnya Ibu Mariamah. Oke, sudah Ibu Mariamah. Sudah bisa ya Bu ya? Udah terkenal ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Luar biasa materinya dan memang saya hari ini pertama baru mengenal yang namanya Chat GPT. Yang menjadi permasalahan di sini kadang ada yang mengatakan bahwa chat ini bisa nanti dibeli atau memang ada aplikasinya harus dibeli atau memang ada aplikasi yang gratis, itu yang jadi pertanyaan. Terus kalau memang itu apakah untuk chat itu semua mapel atau memang ada dikhususkan untuk mapel tertentu aja yang bisa di sana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mariamah. Silahkan para narasumber Bu Zikra dulu atau Ibu Gustina. Baik, izin Bu Lita, nanti barangkali bisa juga ditambahkan oleh Bu Gustina ya. Iya, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa Ibu Mariamah. Yang saya sampaikan tadi di ChatGPT, ya ChatGPT 3.5 itu adalah versi gratisnya. Ada keterbatasan ya, prompt yang kita berikan itu tidak seakurat mungkin. Nah, tadi benar saya juga ada menyampaikan, bila di sini di room ini ada kepala sekolah, barangkali bisa dialokasikan di anggaran BOS ya, itu bisa beli fitur ChatGPT yang 4 ya, yang 4.0. Itu yang tidak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait apakah hanya mapel tertentu. Nah, ChatGPT ini karena memang kecerdasan yang luar biasa ya, kecerdasan robot, semua hal Bu Mariamah dan juga ibu-ibu lainnya bisa kita tanyakan di sini. Ya, tidak mesti harus pelajaran. Semuanya bisa. Hanya saja kalau kita pakai versi gratisnya, prompt-nya tidak seakurat yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya kita pakai yang berbayar ya Ibu, itu bisa sangat-sangat spesifik ya penjelasan yang diberikan oleh ChatGPT. Demikian barangkali Bu Lita juga Bu Mariamah dan ibu-ibu lainnya. Jika ada yang ingin ditambahkan oleh Bu Gustina, saya kembalikan terima kasih Ibu Zikra. Baik, terima kasih. Ingin ditambahkan lagi oleh Ibu Gustina? Oke, baik Bapak dan Ibu guru hebat. Bu Lita bisa dengar suara saya? Aman Jelas Ibu, ya? aman. Aman ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Memang yang namanya yang gratis itu pasti ada kelemahannya ya. Dimanapun, apapun itu, kalau yang berbayar itu lebih punya keunggulan tentunya. Begitu juga dengan ChatGPT. Nah, kalau ChatGPT 4 ini itu fitur-fiturnya lebih menarik dibandingkan dengan ChatGPT yang versi gratis yang 3.5. Nah, kalau di ChatGPT 3.5 ini kita fokus di chat saja. Jadi ya seperti yang disimulasikan oleh Bu Zikra tadi,
Ya, kita menuliskan prompt atau perintahnya, lalu dia dibuat dalam bentuk chat. Jadi yang diberikan ke kita itu memang chat, memang bentuk tulisan seperti itu, Ibu. Tapi kalau yang ChatGPT 4 itu ada DAL-E-nya di situ. Jadi ada fitur tambahan bisa kita langsung buat video di situ ya, dari teks yang kita sampaikan tadi bisa langsung buat video pembelajaran misalnya, bisa langsung buat gambar. Dan itu nggak mahal ya kalau ukuran sekolah ya Bu Zikra ya, kisaran berapa ya? Betul. Kisaran berapa Bu Zikra harganya? Kalau tidak 400 salah ya, saya kalau nggak salah. kemarin ketika saya ikut pelatihan sekitar 400 itu. Oke, 400. sekitar 400.000 1 tahun atau 1 bulan Bu Zikra? Kemarin per bulan disampaikan. Waktu saya ikut di Banda Aceh itu per bulan. Mungkin kalau satu sekolah untuk beli satu akun ChatGPT 4 bisa ya. Tapi kalau kita pribadi, kecuali memang dengan keperluan yang memang sudah banyak seperti itu ya, dengan untuk buat konten misalnya ya kan, jadi guru konten kreator misalnya gitu ya kan, mungkin harga segitu juga tidak masalah seperti itu. Tapi bagi kita pemula Bapak dan Ibu, mungkin ChatGPT yang 3.5 dulu kita kuasai. Nanti kalau misalnya mau buat video pembelajaran, insya Allah besok di hari kedua kami pemateri ini juga akan menyampaikan materi tentang bagaimana membuat media presentasi dengan AI dan juga bagaimana membuat teks menjadi video pembelajaran di AI. Jadi insya Allah materi untuk besok lebih menarik Bapak dan Ibu. Jadi kami tunggu kehadirannya untuk besok ya. Jadi workshop kita ini memang kalau AI ini agak ini ya. Izin sebentar Ibu Gustina, Ibu Novi Aprilia, tolong di-unmute mikrofonnya Ibu. Oke, iya. baik. Silakan Ibu Gustina dilanjutkan. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan kembali Ibu Mariamah dan Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruang virtual ini. Ya, jadi kalau memang ada kepala sekolah di sini misalnya untuk kelancaran pembelajaran di era digital ini, ya kan, alangkah lebih baiknya ya menggunakan atau membeli ChatGPT 4. Namun ya dipastikan dulu kapasitas guru-guru di sekolahnya itu sudah mumpuni gitu ya kan. Jadi kita hari ini belajar di ChatGPT yang 3.5 dulu, yang versinya masih gratisan, ya kan. Nanti kalau sudah pro di sini, sudah bisa gitu ya, sudah ahli, insya Allah kita akan coba nanti melirik ChatGPT 4 yang memang fitur-fiturnya sudah lengkap di situ. Jadi pembelajarannya pun sudah lebih menarik gitu ya kan. Jadi guru-guru lebih kreatif nanti dalam menyusun perangkat pembelajaran, membuat media pembelajaran, video-video pembelajaran, ya kan, atau media interaktif lainnya itu sudah ada di ChatGPT 4-nya itu. Mungkin itu tambahan dari saya sedikit, Ibu Lita. Dipersilakan kembali, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Zikra dan Ibu Gustina. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada waktu 17.00, kami buka kesempatan 2 pertanyaan lagi Bapak dan Ibu ya. Nah, namun nanti jika memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini, itu nanti besok akan kita lanjutkan gitu ya. Karena kegiatan kita berlangsung selama 2 hari Bapak dan Ibu, yaitu pada hari ini dan besok. Jadi jika memang ada pertanyaan yang belum terjawab, itu boleh disimpan dulu ya. Disimpan dulu, nanti besok coba disampaikan kembali gitu. Nah, baik, ini saya buka 2 pertanyaan lagi. Ini kepada Ibu Nuralina Lubis. Halo, Ibu. Ini saya agak ragu ini karena off kamera. Jadi apakah ini tertekan atau memang ingin bertanya gitu Bapak dan Ibu ya? Oke, ini lanjut Bapak dan Ibu ya. Seperti tidak ada jawaban ke Bapak Iwan Darmawan. Oke, Pak Iwan sudah ready, sebentar saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Iwan dari Jakarta, Bu. Iya, silakan Ingin Bapak. bertanya, Bu, ya, sebagai guru BK, manfaat apa yang saya bisa dapatkan dengan ChatGPT ini, Bu?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan Darmawan. Silakan oleh Ibu narasumber, Ibu Gustina dan Ibu Zikra. Oke, baik. Terima kasih Bu Lita. Kebetulan ini Pak Iwan, Ibu moderator kita juga guru BP ini Bapak. Jadi nanti bisa ditambahkan juga ya Bu Lita ya. Mungkin selama ini sebagai guru bimbingan konseling, Ibu Lita sudah memanfaatkan ChatGPT ini untuk apa saja gitu ya kan. Nah, baik Pak Iwan, nanti bisa ditambahkan juga oleh Bu Lita dan juga Bu Zikra. Jadi ChatGPT ini seperti yang disampaikan Bu Zikra tadi, itu manfaatnya banyak ya Bapak ya, luas sekali cakupan materi yang bisa kita pergunakan di ChatGPT ini. Jadi kalau di guru bimbingan konseling nanti bisa buat angket misalnya ya, buat nanti kalau misalnya ada pendataan siswa gitu ya kan. Nah, kita juga bisa minta bantuan dari ChatGPT ini. Jadi nanti kita tinggal kopikan dia ya kan, kita copy hasil jawaban dari si ChatGPT ini, kita bisa pindahkan dia dalam bentuk Word ataupun Excel seperti itu. Jadi kita tidak capek lagi memikirkan hal-hal teknis dari nol gitu loh. Dia membantu kita. Cuma nanti kalau kita mau menyempurnakan mungkin tidak sesuai atau ada penambahan mungkin bisa seperti itu. Nah, jadi kalau guru bimbingan konseling kan biasanya ada pendataan-pendataan gitu ya. Ada angket yang disebarkan tentang pemilihan mata pelajaran pilihan misalnya kalau di kurikulum Merdeka mungkin kan itu lebih ke guru bimbingan konseling ya. Jadi kita bisa minta bantu dari ChatGPT ini seperti itu Pak Iwan. Atau mungkin Bu Lita ada pengalaman nggak sebagai guru bimbingan konseling pernah buat kegiatan apa yang menggunakan ChatGPT gitu selain dari angket atau daftar wawancara misalnya atau tabel pemilihan jurusan misalnya atau seperti apa gitu ya kan? Nah, ada Bu baik. Lita ada pengalaman nggak? Baik, terima kasih Ibu Gustina. Kalau terkait dengan pengalaman, izin Pak Iwan, saya juga merupakan guru bimbingan konseling di sebuah SMA Bapak ya di Kabupaten Biren. Namun dalam pemanfaatan ChatGPT ini juga belum maksimal sekali saya gunakan. Namun yang sudah terbayang Bapak, yang sudah pernah saya lakukan juga itu terkait juga tidak jauh dengan guru mapel. Artinya kalau guru mapel itu buat modul ajar gitu ya, kalau kita berkenaan dengan layanan klasikal itu boleh Bapak untuk membuat RPL klasikalnya itu boleh menggunakan ChatGPT. Kemudian jika ingin membuat item-item yang ingin menghimpun data siswa atau need assessment di awal itu juga boleh dengan indikator-indikator yang kita inginkan dari siswa itu boleh menggunakan ChatGPT. Dan kemudian lagi yang paling memudahkan adalah ketika kita guru BK itu terbatas dengan bimbingan karir terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang saat ini itu banyak dibutuhkan gitu ya. Menggunakan ChatGPT untuk memberikan pemahaman tersebut kepada siswa gitu terkait dengan karir lapangan pekerjaan yang saat ini sesuai dengan anak didik kita gitu Pak Iwan. Jadi ChatGPT itu kan dia kekinian ya, dia sudah big data gitu ya Bu Istina ya. Jadi apapun pertanyaan kita terkait dengan karir itu seperti akan terjawab jelas oleh ChatGPT begitu. Mungkin itu yang sudah saya lakukan Bu Gustina ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu Zikra. Ini saya Baik. moderator sekaligus menyampaikan jawaban gitu ya Bu Gustina ya. Baik, silakan Ibu Zikra. Siap aman. Kita saling sharing Bu Lita. Yang disampaikan oleh Bu Lita ya, yang barusan Bu Lita sampaikan juga Bu Gus itu sudah sangat tepat ya, karena memang kembali lagi kita ini ke ChatGPT kan memang basis chat ya atau teks. Jadi kalau guru BK itu dia bisa memanfaatkan ChatGPT ini sebagai simulasi konseling tanpa siswa. Nah, misalnya kan misalnya guru BK itu kan biasanya di bagian konseling dengan siswa langsung. Nah, Konseling kalau kita individual Bu mau Zikra. kira-kira saya besok ya betul konseling individual. Jadi apa ya rancangan pertanyaan atau yang lainnya. Nah, kita bisa minta bantu dari si ChatGPT ini Bapak. Kemudian juga ChatGPT ini sama seperti Bu Lita sampaikan bebas juga
seperti mapel-mapel lainnya, kita bisa cari materi ya, materi pendukung atau konsep tentang bimbingan konseling. Selain itu juga ChatGPT ini kita bisa apa ya, sampaikan ke anak-anak untuk kemudahan pemahaman masalah siswa. Jikalau misalnya si siswa ada masalah ya, dia itu bisa menggunakan ChatGPT untuk konselingnya sebelum bertemu dengan bapak selaku guru BK di sekolah. Maka ChatGPT ini juga terkadang ya jadi momok besar ya untuk kita. Apakah akan hilang pekerjaan guru BK? Tidak, karena ChatGPT ini robot, dia tidak bisa melatih karakter dari si anak, gitu saja mungkin Bu Lita dan juga Pak Iwan dan rekan-rekan yang ada di room ini, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Zikra. Nah, tambahan lagi Pak Iwan, jika memang seperti yang disampaikan oleh Bu Zikra tadi ya, sebagai simulasi konseling individual, namun tetap dalam prompt-nya tadi itu membuat teknik BK yang jelas digunakan gitu ya. Jadi ketika memang prompt-nya itu sudah rinci dan jelas menggunakan teknik apa, apakah behavior, apakah menggunakan REBT, itu dengan jelas dibuatkan di dalam prompt-nya itu sehingga nanti tampilan yang diberikan oleh ChatGPT itu juga jelas bagaimana teknik konseling individualnya. Mungkin seperti itu ya penguatan untuk Pak Iwan. Semoga menjawab pertanyaan Pak Iwan ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, satu pertanyaan lagi. Ini yang angka yang raise hand banyak Bapak dan Ibu, namun saya memberikan kesempatan kepada yang open cam Bapak dan Ibu ya. Karena sanksinya nanti yang off kamera ini saya panggil ternyata tidak ada orangnya gitu ya. Jadi ini kesempatan terakhir saya berikan kepada Ibu Liza Novita. Silakan Ibu Liza. Belum itu ya Bu ya. Mohon bantuan Bapak Panitia yang lain, Ibu Liza Novita. Oke, bisa dicoba Ibu. Oke, Baik, silakan. terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya ingin menanyakan tentang login ataupun cara login kepada ChatGPT ini Bu, karena tadi pas pemateri kedua menyampaikan simulasinya, mungkin terkendala jaringan di tempat saya, itu saya tertinggal di cara login tersebut. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Liza. Nah, ini bagaimana Ibu Zikra dan Ibu Gustina? Ini pertanyaan dari Ibu Liza, login dari awal ya. Nah, itu gimana? Silakan Ibu Zikra dan Bu Gustina. Baik, Bu Lita, terima kasih. Apa memungkinkan ini sekitar 1 atau 2 menit untuk kita coba ulang? Oke, 1-2 menit ya Bu ya. Yang terlihat, ya. Oke, misalnya tadi kan ada kendala jaringan dan sebagainya, kita keluar dulu. Oke. Ini share screen. Saya belum tampil ya, Bu? Belum, Ibu. Belum Oke, ada Bapak yang... Ibu yang tadi terlewatkan, mohon diperhatikan sekali lagi ya. Ini sudah? Sudah, Ibu Zikra. Bu Lita, oke. Bapak Ibu yang tadi terlewatkan mungkin kendala jaringan, mohon diperhatikan sekali lagi bagaimana sih cara kita login ke ChatGPT. Jadi saya sangat menyarankan ya, segala hal karena memang kita ini guru, baik guru atau kepala sekolah, kita manfaatkan akun Belajar ID yang sudah disediakan oleh pemerintah. Langsung kita di sini sign up atau mungkin masuk ya, kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia device-nya. Nah, kita langsung lanjutkan dengan Google. Kemudian kita pilih akun Belajar ID. Dia akan otomatis Bapak Ibu. Kalau misalnya kita menggunakan akun Belajar ID. Namun bila kita menggunakan akun Google atau lainnya, Yahoo dan sebagainya, itu nanti akan ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Jadi saran saya sekali lagi kita manfaatkan akun Belajar ID untuk mengakses segala tools yang ada yang berbasis AI. Termasuk mungkin nanti Canva atau lainnya ya. Fitur-fiturnya itu lebih banyak bisa dapatkan dengan menggunakan akun Belajar ID. Demikian barangkali Bu Lita untuk simulasi ulangnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Zikra atas jawabannya dari Ibu Liza Novita. Nah, baik Bapak dan Ibu, jika memang nanti dalam Bapak dan Ibu simulasi dan mencoba secara pribadi gitu ya di kediaman masing-masing, jika terkendala ini ada seperti sudah ada di record Bapak dan Ibu ya, dan sudah ada juga di YouTube channel gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat dan mengulang kembali step by step bagaimana untuk memanfaatkan ChatGPT ini dalam pembelajaran gitu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini Bapak dan Ibu, saya informasikan kembali ya. Sepertinya masih banyak yang simpang siur ini di bawah saya sudah mengisi absen tapi sertifikatnya tidak ada gitu ya. Nah, saya jelaskan kembali Bapak dan Ibu tidak bosan-bosannya bahwasanya kegiatan kita itu berlangsung 2 hari Bapak dan Ibu, hari ini dan besok. Dan link presensi itu per setiap harinya akan dibagikan 15 menit sebelum kegiatan berakhir. Jadi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan link itu di akhir ya sebelum kegiatan. Seperti hari ini jam 17 jadwalnya itu kita berakhir. Tadi sudah di-share pada pukul 16.45 oleh panitia. Itu silahkan diisi Bapak dan Ibu. Jika tadi ada yang terkendala boleh diulang kembali Bapak dan Ibu. Ternyata ada beberapa kesalahan teknis gitu ya sehingga Bapak dan Ibu yang lain mungkin terkendala, silahkan diulang kembali untuk melakukan presensi di hari pertama. Kemudian informasi penting berikutnya tadi juga ada pertanyaan bagaimana untuk mengikuti kegiatan pada esok hari gitu ya atau di hari kedua. Nah Bapak dan Ibu silahkan buka kembali PMM dan daftarkan di hari kedua Bapak dan Ibu sesuai dengan tema kita. Tema kita hari ini adalah ngobrol pendidikan, pemanfaatan AI dalam pembelajaran, buka kurung hari 1 gitu ya. Nah Bapak dan Ibu silahkan buka PMM dan daftar lagi di hari yang keduanya. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah ini silahkan buka lagi PMM atau sekarang juga boleh silahkan ajukan pendaftaran untuk di hari yang kedua. Begitu. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan sertifikat. Selain presensi yang 2 hari, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu wajib melakukan setoran ke kantong tugas Bapak dan Ibu, sehingga baru didistribusikan sertifikatnya kepada Bapak dan Ibu yang sudah presensi plus menyelesaikan tugas. Gitu ya, saya harap penjabaran dan penjelasan saya ini tersampaikan dengan sempurna maknanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, dari seluruh Indonesia yang sudah berhadir hari ini dari Tanah Toraja gitu ya, dari Tegal, Jawa Tengah, dari Riau, Sumatera Selatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan Bapak dan Ibu hari ini, seluruh Aceh yang berhadir, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga nanti malam ketika simulasi Bapak dan Ibu tidak mendapatkan hambatan apa-apa. Namun, jika tergandala, boleh melihat rekaman hari ini kembali. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk pertemuan hari ini telah berhadir dari awal hingga akhir. Luar biasa Bapak dan Ibu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator hari ini, Nuzlita Ramasepa, mohon maaf jika memang ada salah-salah kata yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebenarnya sebentar Bapak Bu Zikra dan Bu Gustin, apakah ada sesi foto? Ada Pak Hendro yang siapa panitia yang mampu menghandle? Ini Pak Hendro. Atau Pak Hendro? Ada kalau